Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga di awal tahun 2021 ini kita selalu diberi kesehatan, damai, dan sukacita penuh. Nah, pada ibadah kali ini, pelayan firman akan dibawakan oleh Penatua Samuel Sayuna. Sebelum memulai ibadah, kakak akan memberikan waktu untuk saat teduh. Jika adik-adik sudah melakukan saat teduh, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 18, Marilah Bernyanyi, Puji Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah ini bisa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Tuntun selalu ibadah ini ya Bapa, dan berkati kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan membaca Mazmur Pujian secara bersama-sama dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik silahkan duduk. Untuk merespon Mazmur Pujian, mari kita menyanyikan lagu dari KMM 144 bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Hidupnya mulia
sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, maka marilah kita berdoa meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini kami boleh masih ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami boleh belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan merenungkannya boleh dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar padamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya. Jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anakku sekalian, pembacaan kita pada saat ini yang telah kita baca dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 diberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Anak-anakku sekalian, kalau berbicara tentang pribadi Nuh, pasti kita ingat, berarti ada bahteranya, ada air bah. Oleh karena itu, melalui pembacaan kita pada saat ini, perjanjian Allah dengan manusia atau perjanjian Allah dengan Nuh itu merupakan satu janji yang diberikan Allah kepada manusia, tentunya pasti tergenapi. Di dalam pembacaan kita saat ini, dari
ayat yang pertama dikatakan bahwa lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Di dalam ayat yang pertama ini firman Allah datang kepada Nuh bersama anak-anaknya. Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, dalam arti bahwa ini memulai dengan kehidupan baru. Nuh memulai dengan kehidupan baru, di mana kalau kita melihat dari pasal 7 dan pasal 8 itu berbicara tentang air bah, di mana air bah memusnahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ketika itu termasuk manusia, hanya Nuh bersama keluarganya. Sehingga perintah Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh untuk melaksanakan ini. Lalu di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa aku akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Artinya bahwa di dalam ayat yang kedua ini, artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Nuh untuk berkuasa atas segala yang ada. Tuhan memberikan satu amanah yang luar biasa kepada Nuh bersama anak-anaknya, agar mereka dapat melakukannya, berkuasa atas semua ciptaan yang ada. Anak-anakku sekalian, ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ini mempertanda bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh untuk Nuh lakukan bersama anak-anaknya. Tuhan memberikan kuasa kepada Nuh dan anak-anaknya. Ini merupakan satu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Nuh dan anak-anaknya untuk melakukannya. Lalu di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di situ kalau kita membacanya di ayat yang ketiga dan keempat, kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya memerintahkan kepada manusia atau kepada Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi, lalu dibiarkan seperti itu, tidak. Tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita membacanya di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ini merupakan satu hal yang Tuhan berikan kepada manusia, terkhususnya makanan, minuman yang Tuhan siapkan buat manusia, terkhususnya kepada Nuh dan keluarga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa
ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan bahwa hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini adalah merupakan satu hal yang penting, bahwa manusia diberikan kehidupan, berarti manusia pun harus hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada permusuhan satu sama lain. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan ayat yang keenam itu Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka Tuhan akan menuntut balasan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam ayat yang ke-7 mengulangi lagi, dikatakan bahwa dan kamu beranak cucu lah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya. Jumlahmu di atas bumi yang bertambah banyak di atasnya. Tuhan mengingatkan lagi pada Nuh untuk melakukan hal ini. Karena ini merupakan satu hal di mana Nuh memulai dengan kehidupan baru. Supaya manusia ada, maka dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan ini adalah merupakan satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh. Dan kita yakin dan percaya bahwa dengan adanya firman Tuhan yang datang kepada Nuh, pasti Nuh akan melakukannya. Karena kita tahu Nuh adalah orang yang setia, orang yang taat pada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang 8 berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunan, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ini merupakan satu perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Nuh bersama anak-anaknya. Lalu ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-11, itu jelas sekali ayat yang ke-11 dan ayat yang seterusnya itu tertulis bahwa janji Tuhan itu dinyatakan dengan tanda-tanda. Ketika ada hujan, setelah hujan ada pelangi, di mana pelangi itu menandakan bahwa ada janji Tuhan yang memang ditandai dengan pelangi. Janjinya adalah bahwa Tuhan tidak akan menghukum atau Tuhan tidak akan menghapus manusia dari dosa dengan air bah. Manusia dari air bah. Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Oleh karena itu, janji Tuhan pasti tepat. Janji Tuhan itu tepat
dan yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Anak-anakku sekalian, dengan adanya pembacaan kita, maka kita yakin dan percaya ketika kita menghadapi persoalan air bah yang selalu datang dan kita hadapinya, yaitu tantangan-tantangan kehidupan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi permasalahan, maka yang kita lihat adalah bukan persoalannya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Sebagaimana yang kita hadapi pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi kita. Akan tetapi ini merupakan satu kesempatan yang indah untuk kita bisa datang kepada Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, meminta Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kita kesehatan yang baik, supaya Tuhan boleh dapat memelihara kita di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hidup ini. Yakin dan percaya bahwa jika kita setia dengan Tuhan, jika kita taat dengan Tuhan dan menjalani firman Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita, pasti Tuhan memberkati kita. Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, asalkan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Nuh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia dibebaskan dari air bah. Dan kita yakin dan percaya apa yang dialami oleh Nuh, pasti kita pun akan mengalaminya. Kita mengalami kebebasan mengenai COVID-19. Kita yakin dan percaya, kita berdoa terus menerus. Kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan pasti membebaskan kita dari segala ancaman, terkhususnya di dalam kita menghadapi COVID-19. Terus berdoa, kita mengandalkan Tuhan, dan kita selalu berdoa dan setia kepada Tuhan. Yakin dan percaya, pasti Tuhan dapat menolong kita. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Yang penting di sini adalah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersafat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah PT. Kami bersyukur bahwa telah kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong berkati kami, sehingga setiap firman yang telah kami dengar, biarlah kami dapat mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami boleh menaikkan syafaat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak Pelkat PT, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, di dalam kehidupan keseharian mereka, di dalam aktivitas mereka Bapa. Biarlah Tuhan boleh pimpin sertai mereka, lindungi mereka, sehingga mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, jadikan anak-anak ini menjadi teladan bagi orang lain.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak ini, anak-anak Pelkat PT. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam setiap aktivitas pendidikan mereka, biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka senantiasa berhasil oleh karena nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan tolong mereka dalam setiap aktivitas mereka, kesehatan mereka, bahkan setiap pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Rumah tangga mereka, Tuhan selalu hadir di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Atas kesempatan ini, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk kakak-kakak layan yang selalu bekerja keras untuk melaksanakan ibadah melalui daring ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau boleh memberkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa terus semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa pada kesempatan ini, dan berdoa dan menyerahkan juga pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan sekali lagi untuk anak-anak Pelkat PT. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau boleh menjamah mereka, berikan kekuatan, sehingga mereka selalu hidup dengan damai sejahtera bersama dengan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati. Inilah doa dan syafaat kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kali ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama persembahan orang tua yang nanti dikumpulkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukur. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan membawakan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, dan kami telah memberikan persembahan kami, apa yang kami miliki ini juga daripada-Mu. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat dan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik, untuk Warta PT kali ini diucapkan terima kasih untuk pelayan firman, terima kasih juga untuk kakak tim musik, dan terutama terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah PT pada hari ini. Nah,
Untuk ibadah PT selanjutnya tetap dilakukan secara online melalui YouTube channel GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Dan jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Sebelum kita menutup ibadah PT kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian dari Gita Bakti 50 bait 1, Perubahan Ajaib. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Stay safe, stay healthy, selamat tahun baru, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.